Shalom saudara-saudari sekalian. Jumpa lagi di dalam 100 hari berdoa pada hari yang ke-65. Sabat 30 Mei 2020. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami Tuhan. Hingga pada saat ini Engkau selalu melindungi kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pada saat ini judul dari program kita yaitu God's Peace Corps. Dalam ayat Alkitab terdapat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kristus adalah Raja Damai. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, dan adalah misinya untuk memulihkan damai sejahtera yang telah dirusak dosa kepada langit dan bumi. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam Roma 5 ayatnya yang pertama. Siapapun yang memutuskan untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada Kristus, mengambil bagian dari damai sejahtera surga ini. Kita bisa lihat dalam buku Khotbah di atas Bukit dalam halaman yang ke-27. Kita tanyakan di dalam hati kita, keselamatan di dalam Yesus memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada kita. Tetapi Yesus tidak memanggil kita hanya untuk mengalami pendamaian dengan Tuhan melalui penyerahan hidup kepadanya. Tidak, Dia juga memanggil kita untuk menjadi agen damai, seorang pembawa damai. Di dalam masa krisis seperti ini, apakah Anda mau memilih untuk menjadi seorang pembawa damai? Maukah Anda melakukan apapun untuk dapat memancarkan damai dari Tuhan, kehadiran kasih-Nya ke dalam hidup orang-orang yang ada di sekeliling Anda yang saat ini hidup dalam kegelisahan dan ketakutan? Jika Andalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan perpecahan di dalam keluarga atau gereja, maukah Anda meminta pengampunan dan menyebarluaskan damai sejahtera Tuhan? Kabar baik saudara. Dari Julius S. mengatakan, karena pandemi ini, Gereja Advent di Sierra Leone mendapatkan kesempatan untuk mengisi program di stasiun televisi nasional. Begitu juga dengan Kedrick B. Dia mengatakan, saya berdoa meminta kebangkitan rohani secara pribadi. Tuhan menjawab doa saya dengan program 100 hari berdoa. Permohonan kita pada saat ini, permohonan doa, kita doakan untuk pelayanan yang dilakukan oleh Columbia Adventist University yang sedang berupaya menyediakan peluang bisnis untuk keluarga-keluarga imigran dari Venezuela. Doakan agar banyak keluarga yang dapat ditolong di sekitar lingkungan kampus dan juga di lokasi yang lain. Kita doakan juga untuk program jangkauan keluar melalui siaran radio yang telah dimulai di Tokyo pada tahun 2017. Mintalah agar Tuhan terus membuka kesempatan untuk program siaran radio Advent dalam menjangkau orang-orang di Tokyo. Kita berdoa juga untuk inisiatif dari Mission to the Cities, Spokane, yang sedang berupaya untuk memperbanyak jumlah pusat-pusat pengaruh di perkotaan atau Urban Centers of Influence, dan lebih banyak pendekatan-pendekatan lainnya untuk melayani masyarakat perkotaan di Spokane, Washington, Amerika Serikat. Kita berdoa juga untuk wilayah Rwenzori di Uganda yang mengalami bencana banjir berulang kali dalam beberapa minggu belakangan ini. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini dan firman Tuhan yang kita telah dengarkan pada hari yang ke-65. Biarlah kita bisa sama-sama berdoa. Doakan ini saudara. Dan marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengarkan
dari berbagai kesaksian ya Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami dengarkan ini Tuhan, bisa membawa kami agar lebih hari lebih dekat, lebih setia kepadamu Tuhan. Khususnya Tuhan, kami selalu berserah bergantung kepada Tuhan. Lindungi kami Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, hari Sabat yang suci ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa pada hari berikutnya. Tuhan memberkati.